Tapi tahu saya baru kali ini Presiden marah dengan mengungkapkan kata-kata yang sangat pro. Misalnya reshuffle. Reshuffle itu Presiden ya yang bisa menjawab. Memimpin kementerian itu tidak cukup pintar, tidak cukup milenial, tapi punya leadership, punya kapasitas, dan nyali untuk tampil, bicara. Nyata, seperti yang kita lihat 3 bulan terakhir, ada beberapa kementerian yang disorot karena kinerjanya tidak menampakkan sense of crisis. Teguran keras tersebut dilaksanakan secara cepat oleh kabinet. Ini progres yang bagus, jadi kalau progresnya bagus, ngapain di reshuffle gitu loh. Reshuffle menteri dibatalkan, barisan sakit hati siap meradang. Tentang reshuffle sedikit. Itu kan hak prerogatif Presiden. Jadi kita ini fokusnya kerja. Di tengah isu reshuffle Kabinet Kerja Indonesia Maju, muncul kabar mengejutkan dari pihak istana. Dalam hal ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan jika isu reshuffle tak lagi relevan. Pasalnya, para menteri dan pimpinan lembaga sudah menunjukkan kinerja yang lebih baik setelah mendapat teguran keras dari Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Saat sidang paripurna itu beliau juga menyebut kalau perlu di reshuffle. Tetapi dalam waktu yang relatif singkat, kita melihat progres yang luar biasa di kementerian dan lembaga. Artinya, teguran keras tersebut dilaksanakan secara cepat oleh kabinet. Ini progres yang bagus, jadi kalau progresnya bagus, ngapain di reshuffle gitu loh. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ingin pandemi ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk melaksanakan reformasi di tubuh kementerian dan lembaga negara secara fundamental. Bahkan beliau juga sangat menyadari pandemi ini jangan semata-mata kita harus segera selesaikan masalahnya, tetapi juga sebagai momentum untuk fundamental reform. Jika melihat pernyataan Pratikno tersebut, sepertinya tidak main-main. Sebagai sekretaris negara, tentunya ia tidak akan membuat pernyataan yang sembarangan. Terlebih lagi, isu reshuffle ini sangat dinanti oleh beberapa pihak. Selain itu, pernyataan yang dilontarkan oleh Mensesnek ini dapat menimbulkan potensi serangan atau kritik tajam kepada pemerintah dari berbagai pihak, terlebih lagi terutama PKS atau Partai Keadilan Sejahtera yang sangat menginginkan terjadinya reshuffle. Mereka pastinya akan beranggapan jika isu ini hanya isapan jempol belaka. Dalam menanggapi hal ini, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid bahkan mengatakan jika isu reshuffle tersebut sebagai politik cuci tangan, bukan turun tangan. Pasalnya, sebelum memilih para pembantunya, Presiden Jokowi tentu sudah mengetahui rekam jejak dari menteri pilihannya itu. Kalau kita melihat ini hanya semacam politik cuci tangan ya, bukan politik turun tangan menyelesaikan permasalahan. Jadi para menteri yang diangkat oleh Bapak Presiden, beliau sudah memahami betul rekam jejaknya. Selain Khalid, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera, juga mengomentari isu reshuffle tersebut. Dalam hal ini, ia mengatakan jika dalam waktu 1 minggu tidak ada langkah konkret dari Presiden Jokowi, maka itu hanya asal bicara. Saya nggak mau seuzon, tapi kalau seminggu ini nggak ada kabar, ngomong doang. Melihat pernyataan Mardani yang memberikan waktu seminggu, seakan dirinya memaksa agar Presiden cepat melakukan perombakan, sehingga sudah bisa dibayangkan apa yang akan dikatakan olehnya jika rencana reshuffle ini dibatalkan. Kritikan pedas sudah pasti di kepala. Sejatinya, marahnya seorang pemimpin pada anggotanya adalah hal yang wajar, dengan harapan dapat menimbulkan hal yang positif. Seperti halnya Presiden Jokowi yang menginginkan menterinya dapat bekerja lebih ekstra. Terjadi atau tidaknya reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diganggu dan diintervensi oleh siapapun. Selama itu baik untuk rakyat dan negara, kita dukung keputusannya. Tugas kita sebagai pembantu Presiden adalah mengeksekusi program-program yang sudah disetujui Presiden dengan baik. Saya kira fokus di kerja saja ini.